Oke, kita review sedikit bahan kita terakhir, yaitu mengenai deret Taylor dan deret Maclaurin ya. Jadi intinya deret Taylor itu kita punya fungsi yang dapat diturunkan terus-menerus. Nanti di pasal berikutnya ada polinom Taylor, nggak harus terus-menerus sampai ke n+1 aja. Tapi ini lebih keras, bisa diturunkan terus-menerus. Maka fx kita bisa buat menjadi deret seperti ini, namanya deret Taylor. Dan galatnya ini, Rnx. Jadi kalau fx-nya sendiri sama dengan ini ya, persis. Sama dengan ini. Kalau nanti dihampiri, dipotong, itu hanya sampai turunan ke n. Nah, ini galatnya. Dengan X itu anggota sebuah interval. Nah, kita masih harus memeriksa apakah deret di sebelah kanan ini, kalau dibikin deret ya sampai kaki nggak cukup, itu apakah merepresentasikan fungsinya. Itu diatur oleh suku sisa ini. Yang isinya adalah ini. Hati-hati ini turunan ke n+1 di suatu titik C. Kita nggak tahu di titik mananya. Hanya tahu di C-nya anggota intervalnya aja. Bentuknya seperti ini. Dan nanti deret Taylor akan merepresentasikan fungsinya. Merepresentasikan artinya nilainya bisa menggantikan nilai fungsinya. Untuk semua X anggota I bila limit ini 0 ya. Oke, itu terakhir. Nah, kita lihat lagi ke slide-nya. Kemarin terakhir kita sudah membahas contoh 1 dan menunjukkan untuk interval mana gitu. Fungsi sin X itu bisa deret Taylor dari sin X merepresentasikan fungsinya. Oh ya, terlupa. Bila A-nya bernilai 0, ini namanya nanti deret Maclaurin ya. Deret Maclaurin. Ingat nanti waktu menghitung suka ada beberapa mahasiswa menganggap ininya nggak diganti A, jadi masih ada X-nya. Turunan pertama, turunan kedua, dan selanjutnya dihitungnya di titik X. Ini harus jadi salah itu ya, harus jadi angka. Harus di titik A, jadi ini angka tertentu. X-nya hanya muncul di sini aja. Oke, balik lagi ke slide-nya. Kita bahas soal latihan yang nomor 2. Dengan menguraikan ln X plus 1 atas deret Maclaurin, jadi ln X plus 1-nya dibuat deret Maclaurin-nya, aproksimasilah nilai ini memakai 5 suku pertama dari deret tersebut. Jadi maksud soal ini dibuat deret Maclaurin-nya, dipotong sampai 5 suku, itu dianggap hampiran dari ini, kemudian baru kita integralkan hampiran tersebut yang diintegralkan ya, ini diganti dengan hampirannya. Coba kita lihat. Ini. Oke, jadi langkah pertama kita buat deret Maclaurin dari ini. Untuk itu kita harus menghitung nilai fungsi dan turunan-turunannya di titik A sama dengan 0 ya, A-nya 0. Oke, fx ini kita hitung di titik 0. Karena Maclaurin ya, A-nya 0. Kemudian turunan pertama, turunan kedua, ketiga, dan sampai turunan ke... Loh, sebentar, kenapa nggak sampai turunan ke-5? Coba saya lihat. Oh, 5 suku pertama, bukan sampai turunan 5 ya. Kalau 5 suku pertama berarti ini nanti suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, suku kelima. Jadi memang sampai turunan ke-4. Ini 5 suku pertama. Karena yang pertama nggak diturunkan. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian dihitung nilainya di 0.
masukkan ke rumus deret Maclaurin, yaitu F0, kemudian ini F aksel 0/1 faktorial di sini, kali X. Kali X kurang A, A-nya 0, jadi kali X saja. Kemudian tambah lagi turunan 2/2 faktorial, ini kali X kuadrat. Dan seterusnya turunan 3/3 faktorial, kali X pangkat 3 sampai yang pangkat keempat. Oke, ini adalah hampiran dari ln X. Maka integralnya diganti aja. Integral ini dihampiri dengan ini. Gitu ya. Dan ini kalian bisa hitung sendiri dengan mudah. Oke, begitu. Saya tutup kalau nggak ada pertanyaan. Nah, oh ya, testing dulu. Ini suara dan slide-nya terlihat tidak? Halo? Terlihat dan terdengar. Oh ya. Benar. Oh ya. Oke, nah berdasarkan rumusan deret Taylor tadi, ya, yang ini, deret Taylor, maka ini sudah dihitungkan beberapa deret yang penting. Nah, apakah harus diapalin yang gini? Ya enggak lah, bisa gila kita ngapalin kayak gini ya. Tapi harus bisa bikin dengan cepat gitu ya. Mirip kayak yang barusan soal ln X tambah 1, bagaimana membuat deret Maclaurin atau deret Taylor-nya. Nah, ini udah diberikan, yang ini di depan sekali udah, ini deret ruas kanannya deret geometri, berlakunya di sini. Ln ini juga rasanya sudah dengan apa? Mengintegralkan ini, kemudian dimodif dikit. Tangan min 1 juga udah waktu operasi deret pangkat. Itu. Kemudian ini kenapa X-nya di sini, karena semua ini berangkatnya dari sini. Ini dimodifikasi kemudian diintegralkan ya. Pangkat X juga sudah. Nah, kalau nggak ada embel-embel di belakangnya, berarti ini deret yang di ruas kanan merepresentasikan fungsi yang di kirinya untuk semua X bilangan real ya. Kalau nggak ditulis. Sin, cos, sin udah kita buktikan. Ya cos lain ya buktinya serupa, tapi beberapa ada yang agak rumit. Nah, dari sekian banyak deret ini, kalian wajib hafal yang ke-1 dan ke-4. Ya. Nanti di tutorial ada soal tentukan deret pangkat dari fungsi ini berangkat dari deret geometri gitu. Biasanya yang ini deret geometrinya. Jadi ini harus tahu gitu ya. Kebetulan saat ini online, jadi karena open book kalian nggak hafal juga, asal nyarinya dengan cepat bisa nggak apa-apa. Kalau biasa nggak open book, ujian biasa, ini harus hafal, ini juga harus hafal. Tapi polanya kan gampang, 1 dan 4. Oke, begitu. Nah, berikutnya sebenarnya setelah tahu deret Taylor, yang ini pasal berikutnya sama aja. Kalau ini sekarang kita akan membahas polinom Taylor untuk hampiran. Bedanya apa? Sama saja, cuma kalau yang namanya polinom Taylor, sukunya berhingga, dipotong gitu ya, sebanyak berhingga suku. Kalau yang namanya deret itu kayak polinom tapi tak hingga suku. Kalau deret pangkat dalam X atau X kurang A. Oke, pasal berikutnya ini mau ngapain? Sebenarnya ini intinya yang gamblang, kita mau menghampiri nilai-nilai ini. Kalau kalian pakai kalkulator menghampiri nilai-nilai ini, keluar angka itu hampiran tuh ya. Nah, tekniknya bagaimana di dalam kalkulator menghitung ini, itu adalah menggunakan polinom Taylor ini. Tentunya ngitungnya mungkin nggak seprimitif yang akan dijelaskan di sini, ada optimasi supaya cepat gitu ya, hitungan elektroniknya. Dan
dengan ketelitian yang cukup tinggi. Nah, hampiran ini sebenarnya udah pernah kita pelajari waktu mempelajari hampiran turunan atau konsep diferensial di semester yang lalu. Cuma sekarang akan dikembangkan ke hampiran yang lebih teliti, karena yang dulu itu hanya menggunakan prinsip garis singgung aja. Kurva digantikan garis singgung. Nah, itu simpangannya atau galaksnya masih besar. Kalau yang ini nanti bisa kita buat seteliti mungkin. Nah, dasar penggunaan validasi kenapa boleh fungsi-fungsi ini digantikan polinom itu adalah ini. Setiap fungsi kontinu selalu dapat dihampiri oleh polinom. Ya. Kalau kita punya fungsi kontinu pasti bisa dihampiri polinom. Nilai sebuah polinom selalu mudah dihitung. Jadi tadi mau ngitung sin misalkan 29 derajat. Nah, susah. Kalau diganti polinom kan hanya X pangkat sekian, X pangkat sekian, X pangkat sekian, itu mudah. Itu dasarnya. Nah, coba kita lihat animasi di bawah ini, ada yang gerak-gerak. Apa ini gitu ya. Sebentar. Nah, ini saya berhentiin dulu. Yang ini, saya punya kurva yang biru, fungsi ini, X kuadrat sin X, di pi per 4, dihitungnya gampang. Sin pi per 4 kan setengah akar 2, kemudian X kuadratnya juga gampang. Artinya di pi per 4 bisa kita hitung dengan mudah. Nah, masalahnya sekarang saya ingin ngitung nilai fx di titik-titik yang lain. Ini sepanjang grafik biru. Tentunya sukar gitu ya. Nah, ya prinsipnya kalau aproksimasi Taylor sekarang gini. Untuk menghitung di titik X tertentu, katakan ini yang saya tunjuk pakai telunjuk ini, di titik X tertentu di sini gitu. Prinsipnya saya hampiri, pertama kalau pakai polinom derajat 1, itu dibuat garis singgungnya di sini. Buat garis singgungnya yang melalui titik pi per 4 X-nya. Kemudian di X tertentu ya di sini saya hitung nilainya nilai yang merah. Di sini nilai yang merah, di sini nilai yang merah karena yang biru susah ngitungnya. Yang merah gampang. Ini jadi fungsi biru dihampiri oleh polinom derajat 1 ya, karena persamaan garis singgung ya polinom derajat 1. Kita lihat bahwa hampirannya bagus kalau titik yang mau dihitung misalnya di sini yang saya tunjuk. Yang merah dengan yang biru hampir berimpit gitu ya. Meskipun kalau dilihat pakai mikroskop elektron ya celahnya masih sangat besar. Nah, intinya titik-titik yang dekat dengan titik singgung, hampiran yang merah terhadap kurva asli yang biru itu bagus. Artinya selisih antara biru dan merah kecil. Tapi yang jauh di sini misalnya titik 2. Oh, ini nyimpangnya jauh nih. Segini nih perbedaannya. Apalagi makin jauh di sini di titik 3. Simpangannya sekian. Positif negatifnya nggak penting, yang penting seberapa jauh sih nyimpangnya gitu ya. Nah, untuk memperbaikinya, jadi ini demonya dulu ya, nanti ngitungnya. Kita hampiri dengan polinom derajat 2. Hampirannya pakai polinom derajat 2. Kita lihat sekarang yang kurva merah udah lebih bagus, lihat. Yang di sini bagus. Ke sini masih jelek, ke kanannya jauh dari titik ini. Kemudian kita ubah menjadi polinom yang lebih tinggi derajatnya. Ini saya melompat langsung pakai polinom derajat 4. Hampirannya seperti ini. Makin bagus ya. Jadi memang titik yang jauh tetap aja bedanya gede, tapi yang bagus makin lebar di sini. Intervalnya, hampiran yang bagus ya. Tingkatkan lagi polinom derajat 8. Lihat, ini udah hampir berimpit. Meskipun ini kalau diteruskan ke kanan, nyimpangnya jauh lagi. Gitu ya. Tapi di sini memberikan gambaran bahwa makin tinggi derajat polinomnya, hampiran terhadap kurva
semula menjadi lebih bagus. Hati-hati, ini secara teoretik betul, secara matematik betul. Kalau nanti kita kerjakan pakai komputer, kalian pasti dapat kuliah yang namanya metode numerik, itu belum tentu derajatnya dinaikkan terus jadi bagus. Karena apa? Karena hitungan di dalam komputer itu ada pembulatan. Terlalu tinggi derajat polinom Taylor-nya, pembulatannya akan terasa. Nanti malah menurun lagi, jadi jelek lagi gitu. Kalau terlalu tinggi derajatnya. Nah ya, kalau ini sekarang kita bicara yang idealnya, alat hitungnya dianggap sempurna, bisa eksak. Nah, makin tinggi derajat polinomnya, makin bagus. Oke. Nah, kita mulai dulu dengan aproksimasi. Saya akan agak cepat ini ya, karena mirip dengan Dirac-Taylor. Kita mulai dengan aproksimasi dulu polinom Taylor derajat 1 atau polinom linier, yang intinya tadi menggunakan prinsip garis single. Nah, untuk hampiran polinom derajat 1 bentuknya seperti ini. Jadi fungsi f kita hampiri dengan polinom seperti ini. Ini tak lain adalah sama dengan Dirac-Taylor yang sebelumnya, cuma sampai derajat 1 aja. Nah, berapa C0, C1-nya? Jadi saya nggak akan turunkan lagi detailnya. Ya. Mendapatkan C0 dan C1-nya sama seperti waktu Dirac-Taylor, yaitu dengan dihitung nilai fungsinya di titik A dan nilai turunannya di titik A. Tapi dapat C0, C1-nya ini. Gitu ya. Oh ya, ini ada hal yang perlu saya jelaskan. Pada masalah ini kita harus menentukan nilai C0 dan C1 agar hampiran tersebut baik, gitu ya. Baik artinya apa? Nah, artinya P1 dekat dengan fungsi. Dan kriteria yang digunakan yaitu nilai fungsi dan nilai polinom. Ini lihat, ini nilai fungsi di titik A dan nilai polinom di titik A harus berimpit. Sama nilainya. Dan nilai turunannya di titik A juga harus berimpit. Itu kriteria yang dipakai oleh Taylor. Dari kriteria ini, setelah dihitung dan diturunkan, kita akan mendapatkan C0-nya ini, C1-nya ini ya. Saya lebih membaca ininya, turunan 1 di titik A per 1 faktorial. Kayak begitu. A-nya berapa? A-nya kadang-kadang ditentukan oleh soal, kadang-kadang kita harus milih ya. Kalau dibilang Dirac-Maclaurin, A-nya 0. Oke, jadi rumusnya sama aja seperti yang Dirac-Taylor, hanya dipotong sampai pangkat 1. Kita lihat contohnya. Hampiri nilai ln 0,9 dengan polinom Taylor derajat 1. Nah, ini A-nya nggak diberikan nih. Coba kita lihat. Ini diingat-ingat ya rumusnya atau dibawa. Karena mungkin Dirac-Taylor belum ingat. Nah, saya akan tulis aja karena ini masih baru. Supaya langkah-langkahnya terlihat. Soalnya juga saya salin dulu. Itu. Paste di sini. Kecilin dulu. Oke. Nah, hampiri nilai ln ini dengan polinom Taylor derajat 1. A-nya berapa? Nah, menentukan A-nya kalau nggak diberikan, itu carilah nilai A yang dekat dengan yang mau dihitung, yaitu ln 0,9, tapi gampang ngitungnya, istimewa. Nah, untuk itu saya tetapkan A-nya 0, boleh nggak? Nggak boleh, nanti ln 0 nggak ada. Yang dekat dengan ini, dekat dengan 0,9, tapi nilai ln-nya gampang dihitung.
Ya, saya tekan 1. Ln 1 kan 0. Gitu ya. Jadi kalau nggak diberikan, kita harus milih. Gitu. Kenapa milih yang dekat? Karena tadi dari animasi tadi terlihat kalau dekat dengan titik singgungnya, nanti hampirannya bagus gitu ya. Oke. Nah, dari situ udah tinggal mekanis aja ngitung ini dan ini, masukkan ke P1. Jadi saya harus, ini saya tulis dulu. Oh ya, fungsinya mana? Di soal ini belum ada fungsinya. Tetapkan juga fx-nya sama dengan ln x. Disesuaikan dengan yang mau dihitung ya. Jangan fx-nya membentuk sin x. Nanti nggak ada hubungan dengan yang mau kita hitung ini. Nah, dari situ saya hitung fx sama dengan ln x. Saya hitung ini f1 ln 1 sama dengan 0. F aksen x-nya 1 per x. Hitung juga turunannya. 1 per 1 sama 1. Nah, dengan demikian P1X, jangan di sini di bawahnya. P1 gini. Ln X, si fx ini dihampiri dengan P1X yang isinya adalah FA. FA 0 ditambah F aksen A 1 per 1 faktorial, sebenarnya nggak, supaya nanti teratur bentuknya. X min 1. Ya, nggak mau pakai faktorial, nggak apa-apa. Itu juga. Sama dengan X min 1. Belum selesai. Hampirin nilai ini. Jadi, ln 0,9 ya kita hampiri dengan P1 di titik 0,9. Gitu ya. Ini hubungannya X, ini X, ini X. 0,9 min 1 sama dengan 0, berapa? 1. Gitu ya. Minus. Gitu. Jadi 0,9 hampirannya adalah ini. Begitu. Paham ya? Paham kalau perbagian mah. Nanti kalau udah disatukan. Baru bingung. Oke. Nah. Coba saya buka dulu, takut salah ngitung saya. Ya, betul ya. Oh ya, nilai eksaknya, ini saya pakai tanda petik, karena nilai eksak dari ln 0,9 itu bilangan irasional. Bilangan irasional nggak mungkin dituliskan lengkap, karena digitnya tak berhingga suku dan nggak pernah berulang. Pakai komputer juga, komputer yang memorinya mau 1 terabyte juga tetap aja nggak bisa. Kalau mau dituliskan eksak kan angkanya tak berhingga suku, memorinya harus tak hingga suku komputernya, nggak mungkin. Nah, di sini tanda petik eksak dalam arti jauh lebih teliti dari yang kita hitung. Ini sampai ketelitian sekian digit. Anggaplah ini udah eksak gitu. Kita mau bandingkan dengan hampiran kita. Oh, selisihnya sekitar 0,0053 lah kurang lebih ya. 0,00536 gitu. Plus atau minnya nggak terlalu penting. Simpangannya aja. Nah, kita lihat sekarang. Kalau dihampiri polinom derajat 2 sekarang. Kembali, fx akan dihampiri dengan polinom Taylor seperti ini. Syaratnya, kata si Bapak Taylor ini. Nilai fungsi di titik A, turunan fungsi di titik A, dan turunan kedua fungsi di titik A harus berimpit dengan nilai-nilai polinomnya. Ya. Kenapa syaratnya cuma 3? Karena kita mau menentukan ini. 3 koefisien ini perlu 3 persamaan untuk menyelesaikan mencari C0, C1, dan C2. Ada 3 bilangan nggak diketahui, perlu 3 persamaan.
Nah, tinggal dihitung aja ini, dihitung, dimasukkan ke sini, akan diperoleh nilai-nilainya adalah ini. C0-nya FA, F aksen A, saya biasa ingatnya per 1 faktorial, turunan 2, aduh ini kurang, harusnya ada titik A-nya. Ini nanti nggak jelas. Ini ada A-nya gitu ya. Oke. Nah, ini disebut hampiran polinom derajat 2. Oke, kok kita lihat contohnya lagi. Saya akan crop lagi soalnya. Soal yang sama. Tapi pakai polinom derajat 2. Saya paste di sini. Wah, dia muncul ke atas. Bengal. Oke. Nanti kita bandingkan ya. Dengan solusi eksaknya. Hampiri dengan polinom kok masih ini? Sebentar. Oh, saya salah. Ini yang harus dikebawahkan. Oke. Ini yang dikebawahkan. Ini yang di atas soal yang tadi. Kok nggak mau? Ya udah dikasih ini. Kenapa nggak mau pindah kamu? Ini bandel ya. Bandel pisan. Oke. Sekarang hampirannya derajat 2. Kembali kita lihat rumusnya. Rumusnya salin dulu ya. Salin dulu. Katakan belum ingat gitu ya. Ini rumusnya. Sebenarnya rumusnya sangat teratur, jadi ingatnya gampang. Ini teh. Sebentar. Kacau. Saya mau paste, tapi susah. Paste munculnya di sini. Diam dulu lah. Kasih ini supaya bisa digeser. Yang derajat 1, oh masih ada soalnya. Oke, ini soalnya. Berarti saya harus menghitung ini, dan ini ya, koefisiennya. Kita udah ngitung ini waktu tadi ngitung derajat 1 kan, udah. Tinggal lanjut aja, ngitung turunan 2-nya sekarang. Turunan 2-nya tadi turunan 1-nya ini. Ya. Kita hitung turunan 2-nya. F double aksen X. Tadi apa? Seper X, jadi turunannya sama dengan min 1 per X kuadrat. Harus dihitung turunan 2-nya di titik A. A-nya tadi 1. Min 1 per 1 kuadrat sama dengan min 1. Nah, dengan demikian saya punya ln X. Saya hampiri dengan P2X. Isinya sebenarnya sama. Ini depannya dengan P1X. Jadi saya salin aja ya. Ini kan tadi udah dihitung tuh di atas ini. Dengan X min 1 ada suku tambahan turunan 2 per 2 faktorial X min 1 kuadrat gitu ya. Nah, kemudian saya maunya ngitung ln 0,9. Ya, saya hampiri dengan P2 di 0,9 sama dengan 0,9 min 1 dikurangi 1 per 2 faktorial 0,9 min 1 pangkat 2. Ini saya pakai lihat solusinya aja ya. Karena males ngitung. Nah, lihat solusinya yang derajat 2 tuh. Berapa? Ini. Min 0, males juga. Oke. Mau saya bandingkan. Ini
paste dulu. Aduh, munculnya sembarang tempat aja. Nah, oke. Dan nilai eksaknya mau saya bawa untuk dibandingkan. Ini yang nilai, mana tadi nilai eksaknya? Nggak kelihatan ketutupan itu. Oke, nilai eksaknya saya mau bawa berikut galat ya. Untuk dibandingkan. Udah tertampil di situ. Sebentar, agak acak-acakan posisinya. Bawa ke bawah. Nah, coba kita lihat. Yang tadi polinom derajat 1, hampirannya ini. Hampiran 0,9. Penyimpangannya sekitar 0,00536. Yang sekarang penyimpangannya kira-kira ya ini dengan ini kira-kira 0,0000036 gitu ya. Jadi jauh lebih kecil penyimpangannya dibandingkan kalau dihampiri polinom derajat 1. Gitu. Jadi meningkatkan derajat polinom itu menyebabkan hampiran menjadi lebih bagus, tapi ngitung jadi lebih banyak. Selalu di dunia ini kompromi. Kalau mau dapat yang bagus, maka ngitungnya lebih banyak atau metodenya lebih rumit gitu ya. Bisa metodenya lebih rumit, bisa hitungannya lebih banyak. Nanti kalian kerja juga mau dapat uang yang banyak, ya usahanya harus banyak juga. Nggak secara alamiah nggak mungkin usahanya gampang-gampang aja tiba-tiba uangnya dapat banyak, kecuali dapat undian gitu ya, atau dapat dari korupsi gitu. Tapi yang normal, yang natural, ya harus usahanya banyak kalau uangnya mau banyak. Gitu. Sayang nggak terbalik ya, usaha sedikit hasil banyak gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya saya nggak akan mengamati polinom derajat 3, derajat 4, derajat 5. Nanti kita sampai kapan? Kita langsung lihat derajat n. Jadi, fx akan dihampiri dengan polinom derajat n. Oke ya. Nah, Taylor mensyaratkan, berarti ini harus ada n plus 1 syarat. Karena ini C0 sampai Cn itu ada n plus 1 bilangan yang harus ditentukan. Ini syaratnya. Ada n plus 1 buah persamaan. Nah, dari situ dihitung aja, disubstitusikan turunan-turunannya dan nilainya di titik A akan diperoleh ini. Atau yang perlu kalian ingat, yang biru. Persis kayak deret Taylor ya. Persis memang kayak deret Taylor. Cuma ini sampai berhingga suku. Kemudian yang Maclaurin-nya juga sama. Kalau A-nya 0 disebut deret Maclaurin. Oke. Nah, oke, ini soal-soalnya gampang ini. Yang susahnya nanti ini nih, galatnya. Gampang. Saya buka aja ini ya. Tek, langsung buka. Kalau nggak paham nanya ya. Kalau kecepatan nanya. Jangan diam aja. Kalau diam aja kan saya nggak tahu. Di kelas aja saya hanya ngamati dari muka mahasiswa. Kelihatan udah burem gitu. Aduh, udah nggak ngikuti. Atau masih kelihatan enteng-enteng aja. Itu kelihatan. Sekarang nggak kelihatan sama sekali. Sangat lurus aja saya ngomong terus. Kalau yang nggak paham nggak memotong, ya terakumulasi nanti nggak pahamnya makin banyak, makin ke belakang. Jangan ini apa? Jangan sungkan nanya. Kalau zaman saya dulu lulusnya lama nggak apa-apa, gitu ya.
Karena beasiswa zaman saya itu besar. Beasiswanya itu 7 kali uang kuliahnya. Zaman saya itu uang kuliah hanya 21.000 satu semester. Beasiswanya 150.000 satu semester. Enak sekali ya. Kalau kita bandingkan sekarang, kalau rata-rata uang kuliah 12 juta satu semester, dikasih beasiswa 7 kalinya 84 juta. Wah, kalian akan senang gitu ya. Jadi senang kuliah lama juga. Zaman dulu nggak ada batasan lagi waktu kuliah zaman saya. Ada teman saya dari tambang itu, pawang ular, dia betul-betul pawang ular lagi. 15 tahun baru lulus S1. Dulu mah nggak dipecat. Mahasiswa belum banyak kayak sekarang lagi. Oke, kalau sekarang harus cepet-cepet lulus, rugi lama-lama. Jadi kalau nggak paham, tanya. Oke, kita kembali ke soalnya. Biasa, ngalor ngidul dulu ya. Hampirin nilai ln ini dengan polinom derajat 4, sama kayak tadi ya. Jadi, harus tahu dulu A-nya berapa. A-nya yang cocok 1, yang dekat dengan ini. Fungsinya mana? Fx-nya ln x. Ya. Nah, kita hitung sampai polinom Taylor derajat 4. Berarti sampai turunan 4 ini sih ya. Bukan 4 suku. Berarti ada 5 suku nanti sampai turunan 4. Turunan 3, turunan 4. Ini turunan 1, turunan 2, turunan 3, turunan 4. Masukkan aja ke rumus polinom Taylor-nya. FA, kemudian F aksen A per 1 faktorial di sini. Yang ini koefisiennya turunan 2 dibagi 2 faktorial kali X min A kuadrat. Turunan 3 per 3 faktorial kali X min A pangkat 3. Turunan 4 per 4 faktorial kali X min A pangkat 4. Oke. Yang mau kita hitung adalah ini. Ya, udah hitung. Ln sekian. Ganti X-nya ini. Yang di kanan juga dengan angka 0,9. Nih, hampirannya udah makin teliti lagi nih. Ya. Oke. Ini dibandingkan nilai eksaknya udah makin bagus. Teknis kalau ini mah ngitungnya udah baku lah rumusnya. Kalau di ujian sampai nggak bisa, benar-benar nggak belajar itu mah. Tinggal nyalin aja. Turunan-turunannya masukkan. Yang lain. Tuliskan polinom Maclaurin orde n dari E pangkat X. Nah, sebenarnya kalian udah hafal kan kalau deretnya. Deret E pangkat X itu 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial, tambah X pangkat 3 per 3 faktorial, tambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya kalau deret sampai tak hingga. Ini diminta polinomnya sampai orde n, jadi nanti sampai turunan ke n. Sama aja dengan sebelumnya, saya langsung buka aja. Oke. Ini kita hitung. A-nya berapa? Maclaurin, A-nya 0. Fungsinya udah ada. Langsung hitung nilai fungsi dan turunan-turunannya di titik 0. Ya. Gitu. Kalau lagi kuliah tuh yang konsentrasi supaya nanti di luar kuliah mengulangnya cepat gitu ya. Dulu suka ada mahasiswa tuh, nanti aja lihat lagi rekamannya nanti itu nggak benar itu. Nanti pas lihat rekamannya bingung. Pokoknya saat kuliah tuh konsentrasikan supaya logikanya udah masuk dulu itu. Cuma belum hafal aja. Oke, ini saya hitung sampai turunan ke L. Dihitung di 0, semua 1. Maka polinomnya tinggal masuk ke rumus. E pangkat X dihampiri dengan polinom derajat N. FA, F aksen A selalu per 1 faktorial kali X. A-nya 0. Sebenarnya kali X min A, A-nya 0.
dan seterusnya. Oke, nah itu yang mudahnya yang barusan. Sekarang yang susahnya. Dan Kamu nanya, Pak? ya, silakan. Kalau semisal kita ambil nilai A-nya, kan misalkan yang mau diambilkan 0,9, Pak. Ya. Misalkan nilai A-nya itu 0,8, Pak. Itu bakal sama nggak, Pak? Enggak, namanya hampiran itu beda-beda. Hampiran. Dan kalau ngambil 0,8 nanti kan harus ngitung ini. Tadi saya tulis di sini ya. Fx ln X. Kita bentuk. Terus pilih A-nya 0,8. Nanti kan harus ngitung ini untuk polinomnya. Fa sama dengan ln 0,8. Sama-sama susahnya. Turunan pertama nanti di A. Nanti sama-sama susahnya ngapain? Jadi nyari A-nya itu yang dekat dengan dia, tapi kalau dihitung nilai fungsinya gampang. Gitu ya. Jangan milih A-nya ini sama-sama susahnya nanti untuk menentukan polinomnya. Jadi kalau akar misalkan 12,1, saya pilih A-nya 13. Ya sama-sama susahnya dong gitu. Kepaksa saya pilih agak jauh. 9 A-nya, sorry. A-nya 9. Atau A-nya 16. Mungkin lebih bagus 9, lebih dekat ke 9. Itu ya. Itu pemilihan A-nya. Tapi prinsipnya boleh. Hasilnya beda-beda. Namanya juga aproksimasi. Coba, nanti kalau udah jadi sarjana sipil, kemudian yang tukang merencanakan bikin jalan gitu. Bikin jalan 10 km. Nah, nanti si A mungkin hasilnya plus min 20 meter. Si B mungkin plus min 15 meter. Itu juga beda-beda gitu ya. Ada galatnya tuh bisa beda-beda. Di aproksimasi ya begitu juga. Yang penting itu toleransi dari galatnya. Galatnya jangan lebih dari sekian gitu. Bikin jalan 10 kilo, yang penting nyimpangnya jangan lebih lah dari 50 meter gitu. Itu yang penting. Yang akan dibahas berikutnya itu yang susahnya. Ini susahnya. Oke, ini saya bahas nanti. Soalnya saya bahas pelan-pelan. Pasti nanti kerasa aneh sama kalian awal-awal, tapi memang betul begitu. Dan eksak gitu ya. Oke, galat itu saya terjemahkan dari error. Ini aduh banyak R-nya, susah bagi saya nyebutnya. Error gitu kalau di Indonesia kan. Sebenarnya pertemanan galat. Di fisika sering dulu waktu saya kuliah sih disebutnya kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan ya. Kesalahan mah 2 tambah 3 jadi 7. Nah, itu kesalahan, mistake. Ya. Kalau galat ini sebenarnya ngitungnya mah mau sebaik mungkin, tapi metodenya menyebabkan ada penyimpangan dari solusi eksaknya. Atau ngukur praktikum fisika, dulu ngukur panjang meja misalkan. Oh, panjang meja 110 cm. Tapi kan selalu plus min setengah skala terkecil gitu. Nah, coba kita lihat dulu. Galat itu penyebabnya apa? Galat itu sumbernya ada 2 di masalah hitungan ini ya, matematik nih. Yang pertama adanya galat pemotongan. Hati-hati, galat pemotongan tuh bukan artinya angkanya dipotong, bukan ya. Bukan angkanya dipotong. Tapi ini contoh cos X. Saya hanya hampiri pakai 4 sampai turunan ke-4 polinom Taylor-nya. Padahal cos X itu kalau mau eksak, coba kita lihat ya di atas. Cos X memang nggak kita hitung, tapi udah di tabel. Ada ini cos X. Nih, cos X tuh harusnya ini. Kalau dihitung sampai tak hingga suku,
dapat eksaknya. Tapi komputer juga nggak mungkin ngitung sampai tak hingga suku. Kita potong sampai turunan keempat. Nah, kalau dipotong, timbul galat. Oh ya, balik lagi. Ada yang lupa. Kalau saya potong sampai turunan keempat, polinomnya, ada galat segini kan? Galatnya nggak bisa kita hitung kan? Nah, tapi meskipun galatnya nggak bisa dihitung, kita bisa memprediksi sisanya ini galatnya nggak akan lebih dari sekian gitu. Itu yang akan kita tuju di pasal yang akan saya jelaskan. Ya, jadi batas galat yang mau kita hitung. Galatnya sendiri nggak diketahui persis berapa. Oke, kembali dulu ke sini. Ini galat pemotongan itu akibat memotong rumus ya. Rumusnya panjang sampai tak hingga saya potong hanya 4 sampai derajat 4. Timbul galat pemotongan. Kemudian dihitung pakai kalkulator atau komputer, mungkin ada pembulatan gitu ya. Kalau angkanya nggak bagus, ada pembulatan. Nah, itu namanya galat pembulatan. Jadi angkanya memang dibulatkan. Yang sering kalian alami juga kalau ujian online. Pembulatannya ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, itu sering keliru juga. Ada beberapa mahasiswa. Tapi kalau lapor ke saya betulkan aja itu. Meskipun ada dosen yang bilang, kan udah dikasih tahu dibulatkan ke atas. Ya, tapi logika berpikirnya asal udah betul, saya biasanya betulkan aja. Nah, kita nggak akan mempelajari galat ini, galat perhitungan atau galat pembulatan, karena ini bergantung ke alat hitungnya. Pakai komputer yang ketelitiannya 30 digit dengan pakai kalkulator yang cuma 10 digit, tentunya ini beda, bergantung ke alat hitung yang ini. Kalau yang pinggirnya ini bergantung ke rumusan matematiknya. Oke, ini lewat lah, udah saya jelasin. Nah, galat pemotongan diatur oleh ini rumus sisa Taylor. Ya. Kalau susah mengingat ini, harus sambil itu. Kalau di WC pagi-pagi, keluarin sisa-sisanya. Gitu ya. Cocok nih, sisa. Ini. Gitu ya. Supaya ingat. Sama dengan waktu di deret Taylor, yaitu gini. Sebuah fungsi bisa kita hampiri dengan polinom Taylor derajat n plus galatnya. Gitu ya. Plus galatnya. Bentar. Oke, saya ulangi lagi. Jadi fx ini bisa dihampiri dengan kalau kita hampiri dengan polinom Taylor derajat n, maka timbul galatnya dinamakan Rnx, dan galatnya itu rumusnya seperti ini. Persis rumus sisa Taylor yang waktu membahas deret ya. Hati-hati ini, yang lain ini tadi kan koefisiennya itu angka, kalau dihitung angka. Yang di sini hati-hati, turunan ke n plus 1 di titik C ya. Nah, C-nya di mana? Di intervalnya antara X dan A. Gitu ya, kalau di sini antara X dan A. Yang mana? Tidak tahu. Karena tidak tahu, maka ini galatnya tidak pernah ada yang bisa ngitung. Jangankan manusia, setan juga nggak akan bisa ngitung. Kalau malaikat nggak tahu berapa galatnya. Nah, kalau nggak bisa dihitung galatnya, gimana dong kita memprediksi seberapa besar penyimpangannya? Nah, untungnya, meskipun kita nggak pernah tahu galatnya berapa, nanti kita bisa menghitung batas galatnya. Apa artinya batas galatnya? Yaitu nilai ini kita nanti bisa tentukan nggak akan lebih misalkan dari 0,1 atau nggak akan lebih dari 0,005. Itu bisa kita hitung batasnya ini. Ya,
Yang susah memang itu nanti. Oke, kita akan menentukan batas Galat. Itu kesulitannya. Ya, jadi secara umum ini Galatnya Rnx tidak diketahui, tetapi batas atasnya dapat dicari. Dan nanti yang kita hitung biasanya nilai mutlak dari Rn. Kenapa nilai mutlak? Karena nilainya plus ataupun min itu nggak penting. Yang penting nggak melewati batas tertentu. Ya. Nah, itu aja teorinya. Tapi soalnya rada susah. Dan ini nanti mengakhiri bab deret. Kita lihat pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Saya buka dulu dari sini, kalau nanti perlu penjelasan khusus saya tulis. Taksir batas Galatnya. Jadi ini nih, mutlak dari Rn nggak akan lebih dari berapa itu. Bila log ini dihampiri dengan polinom derajat 4 Taylor. Oke, saya buka. Males nulis turunan-turunannya saya. Jadi saya buka aja. Oke. Galat tadi. Oh ya, ini tadi bentuk dulu fungsinya. A-nya berapa. Nah, kita nggak diminta menentukan polinom derajat 4-nya. Itu udah tadi di soal sebelumnya. Jadi ininya nggak diminta dihitung. Tapi menaksir kalau dihampiri polinom derajat 4, Galatnya berapa sih gitu. Nggak akan lebih dari berapa. Nah, rumus Galatnya kembali, kalau lupa lihat dulu. Ini. Kalau sampai derajat N, ini harus turunan ke N plus 1. Kalau derajat 4, harus turunan ke 4 kita hitung. Sorry. Kalau sampai derajat 4 harus hitung turunan ke 5 ya. Nah, dari contoh yang sebelumnya kita udah hitung sampai turunan ke 4, jadi turunan ke 5-nya langsung saya hitung ini. Kemudian jangan dimasukkan di titik A ya. Untuk Galat ini kan rumusnya turunan di titik C tuh. Kalau untuk rumus Taylor-nya memang dimasukkan di titik A ini semua. Itu sering keliru tuh. Oke. Jadi saya masukkan sekarang ke rumus Galatnya. R4X, bukan R5 ya, R4. Jadi hampiran memakai polinom derajat 4, Galatnya R4X adalah turunan kelima di titik C, bagi 5 faktorial, X min A, A-nya sih betul-betul 1 di sini ya, pangkat 5. Nah, tujuan kita, pertanyaan soal ini adalah, ini, bentar, harus ngambil pen dulu. Si ini kecil, kok nggak keluar? Kecil dari berapa? Ini harus keluar angka nih. Yang tanda tanyanya itu harus angka. Tentunya pengen kita si tanda tanya ini angkanya kecil ya. Kalau kecil kan berarti bagus, Galatnya sedikit kecil. Coba kita bagaimana menghitungnya. Nah, kita lihat menghitungnya. Saya masukkan F5C ini. Ganti X-nya dengan C ya. Hati-hati. X yang ini berhubungan dengan X di sini. Bukan X yang di sini ya. Ini R4X, hubungannya ini, X-nya. Jadi X yang di sini dengan X ini beda. Yang ini mah harus dihitung di titik C. Jadi saya masukkan ini. 24 dibagi C pangkat 5. Ini nih. Bertahap. Itu melompat. Jadi satu tahapan dulu saya tulis R4 masih X sama dengan ini saya ganti turunan kelima di C. Gitu ya. Terus ada 5 faktorial X min A-nya 1 ya. Pangkat 5 gitu.
Nah, berikutnya saya mau ngitung R4 di titik 0,9. Kenapa di 0,9? Kan menaksir nilai di sini. Gitu ya. 24, 5 faktorial, C pangkat 5, X tadi. 0,9 min 1 pangkat 5. Gitu. Jadi yang mau ditaksir R4 di titik 0,9. Nah, ini kecil dari berapa ya? Nah, oh ya, saya belum mengumpulkan dulu ini. C-nya di mana? Ini C-nya. C di antara X dan A. Dari mana itu? Di antara X dan A. Jadi, sorry, di antara X dan 1 ya. A-nya udah saya masukkan 1. A-nya udah saya substitusi 1. Waktu ke bawah, X-nya udah saya masukkan. Galat di 0,9. Jadi sekarang C di antara 0,9 dan 1 gitu. Ya, ini X, X, X. 0,9, 0,9, 0,9. Oke. Nah, ini kecil dari berapa ya? Udah bisa belum? Belum, sederhanakan dulu. R4 0,9, sorry. Semua mutlak jalan. Ini menjadi 0,1 pangkat 5 ya. Ya negatif tapi ada mutlak jadi udah positif. 0,1 pangkat 5 itu berarti 24 per 5 faktorial kali berapa ini? Ininya itu 5 biji ya. 0,1 1/10 pangkat 5 ini kali 1 per C pangkat 5. C di antara 0,9 dan 1. Nah, ini kecil dari berapa ya yang terakhir? Kecil dari 24 per 5 faktorial 10 pangkat 5 aja saya tulis. Berapa ya? 1 per 0,9 pangkat 5. Betul nggak? Ini sih angkanya sama. 1/C pangkat 5 pasti lebih kecil dari ini, betul? Paham? Coba langkah ini paham nggak? Yang merah coba diamati dulu, paham nggak itu semuanya? Cek dulu. Taufik, mana Taufik? Taufik Al-Hakim. Wah, harusnya sekolah hukum. Taufik, mana Taufik? Tidur ya? Nggak hadir. Hadir. Tapi nggak ada suaranya. Taufik nggak ada suaranya, Taufik. Mic kamu mah nggak jalan. Anifa aja, Anifa. Anifa. Hadir, Pak. Paham nggak ini? Langkah-langkah ini? Atau bingung sekali? Atau dari atas saja? Yang harus dipahami ini. Mau ngapain? Kemudian berangkatnya pakai alat apa? Itu harus tahu. Nah, baru teknis detailnya yang bawah. Detailnya. Paham nggak dulu? Mau ngapain dulu? Mencari apa? Kedua, alatnya apa? Itu sampai di sini. Yang hitam. Sisanya hitungannya. Nggak ada yang jawab, Pak. Muhammad Iqbal. Lama saya nggak manggil si Iqbal. Ya, Pak. Paham nggak? Nggak ada yang dipahami? Paham sih, Pak. Hah?
Paham? Agak belum paham, Pak. Nggak, coba belum pahamnya, tujuannya dulu mencari apa, tahu nggak? Tujuannya udah apa, tapi agak bingung di hitungannya kalau saya, Pak. Nah, hitungannya. Oke ya. Coba saya berusaha kalau gitu ngitung ulang tapi ditulis manual ya. Nah, kalau gitu saya akan crop. Daripada maju nggak paham mah, saya mendingan nulis ulang. Dengan harapan moga-moga lebih paham. Kalau tetap nggak paham, waduh, terpaksa saya tinggal dulu. Kalian amati, nanti kalian tanya lagi di pertemuan berikutnya. Oke, taksir galat dari ini, bila ini diambil ini. Kembali selalu kalau berhubungan dengan deret Taylor ataupun polinom Taylor, kita harus tahu dulu fungsinya. Fungsinya ya kita bikin di sini ya. Supaya paham pakai biru. Fx saya bikin ln x, titik A-nya harus ada. Itu yang dekat dengan 0,9 ini. Nah, ngitung P4-nya udah tadi, enggak saya ini kan. Sekarang kalau F 0,9 yang sama dengan ln 0,9 tadi, kita hampiri dengan P4 di titik 0,9, itu contoh berikutnya. Nah, ini galatnya akan lebih kecil dari berapa gitu ya. Itu pertanyaan soal batas galatnya. Nah, untuk menghitung batas galat, kita harus pakai rumus galatnya. Rumus galatnya adalah ini. Jadi, saya harus ngitung dulu nih turunan kelima. Ya, kan sampai P4, berarti turunan kelima dulu. Saya hitung dulu, langkahnya hitung turunan kelima. Sama dengan waktu sebelumnya kita udah ngitung sampai turunan keempat. Jadi turunan keempat diturunkan sekali lagi jadi turunan kelima. Saya rasa itu mah pada bisa. Mana saya mau buka aja tadi udah dihitung. Turunan kelimanya adalah ini. 24 per X pangkat 5. 24 per X pangkat 5. Nah, sekarang kita munculkan rumus galatnya. Kenapa memunculkan rumus galat? Karena ini mau nyari ini. Tanpa rumus galatnya nggak mungkin. Yang saya hitung, R4. Ya. Kalau dihampiri polinom derajat 4, ya galatnya R4. R4 rumusnya apa? Turunan kelima di titik C, hati-hati ini titik C, bukan A lagi, 5 faktorial X min A pangkat 5. Ini rumus galatnya. Harus hafal rumus galatnya. Gitu ya. Nah, saya hitung lanjut. Oh ya, dengan C di antara C lagi, X dan A. Sekarang memasukkannya ini pelan-pelan. Ada X, ada C, ada A. A-nya udah tahu. Tinggal masukkan ini. Oke, jadi X-nya terakhir nanti masukinnya ya. Masih R4X. Saya hitung ulang. Turunan kelima di titik C. Ini turunan kelima di titik X. Turunan kelima di titik C adalah 24 per C pangkat 5. Gitu ya, turunan kelima di C. Ada 5 faktorial di situ. Ada X, A-nya juga udah gampang. Tapi yang kita cari bukan ini. Yang kita cari adalah galat waktu menghampiri ln 0,9. Jadi, ini saya ganti waktu X-nya 0,9. Gitu bertahap ngegantinya supaya di sini ada X, jangan kecampur aduk. X yang ini hanya berhubungan dengan ini,
berhubungan dengan C di antara ini. Oh ya, ini saya salin juga dengan C di antara, kan A-nya udah dimasukkan. Nah, sekarang mau ngitung galat waktu menghampiri ln 0,9. Waktu menghampiri 0,9, galatnya adalah 24. Ini 5 faktorialnya saya taruh di depan. X-nya 0,9 min 1 pangkat 5. Kalian nggak usah mengingat dulu, tapi langkah per langkahnya paham. Oh, ini dari mana, ini dari mana. Mungkin rumusannya belum ingat gitu ini ya. Kalau ditutup matanya mungkin belum ingat, tapi yang saya omongin tahu dari mana. Nah, ini kecil dari berapa? Nah, belum bisa karena C-nya kan nggak tahu. Di antara, sorry, X-nya udah dimasukkan, jadi ini 0,9 dan 1. Memang kita nggak akan pernah bisa ngitung ini. Setan juga nggak tahu karena C-nya nggak tahu. Yang bisa dilakukan adalah yang terakhir itu kecil dari berapa gitu. Ini saya salin aja karena ini udah angka, nanti gampang dihitung. Ini 0,9 min 1 pangkat 5 itu sama dengan 0,1 pangkat 5 minus ya. Tapi minusnya nggak penting karena dimutlakan. Jadi 1/10 pangkat 5. Tinggal yang belum saya tulis ini. Sorry, ini masih sama dengan. Nah, ini akan kecil dari berapa? Ini sama. Saya salin sama. Yang udah angka saya salin sama aja. Kalau C di antara ini 1/C pangkat 5 kecil dari berapa? Bisa nggak? Pasti lebih kecil dari, kecil sama dengan ya, 0,9 pangkat 5, betul? Mau C-nya berapapun di sini, ini antara 0,9 dan 1, C itu ada di sini, nggak tahu yang mana. Mau C-nya dimanapun, seper ini akan lebih kecil sama dengan ini, betul? Karena ini paling gedenya, penyebutnya paling kecil, hasilnya jadi paling gede. Paham? Jaki, Muhammad Jaki. Paham nggak? Muhammad Jaki, kemana? Nggak hidup. Kabur kali. Jaki. Atau suara saya udah nggak nyampe? Atau putus nih koneksi nggak? Tolong testing dulu, putus koneksi nggak? Sampai Pak Guru. Oh. Nah, ini lebih kecil dari 1/0,9 pangkat 5. Ini kan angka nih. Selesai kita. Ya dihitung pakai kalkulator. Jadi saya punya sekarang galat hampirannya itu lebih kecil sama dengan ini. Angka ini. Gitu. Bolehkah saya membuatnya yang lain? Boleh gini misalkan. Saya bukan ini. 1/0,1 pangkat 5. Boleh nggak? Boleh. Ini kalau C-nya di antara 0,9 dan 1, 1/C pangkat 5 pasti lebih kecil dari ini. Ya. Betul kan logikanya? Dia lebih kecil. Jadi nggak harus nyari nilai maksimum dari ini. Yang lebih gede juga boleh. Cuma nanti dapat angka keseluruhannya jadi lebih gede. Coba bayangkan kalau gini, saya bikin obat. Galatnya, penyimpangannya kalau dicobakan, karena kan ke 1000 ekor ayam,
galatnya nggak akan lebih dari 30. Artinya dari 1000 nggak akan, yang mati nggak akan lebih dari 30. Tapi si B bikin obat untuk ayam juga, dia bisa menjamin galatnya nggak akan lebih dari 5. Nah, bagusan yang si B kan? Bahwa si B menjamin obatnya yang mati nggak akan lebih dari 5. Si A bikin obatnya menjamin yang mati nggak akan lebih dari 30. Tentunya bagus yang si B. Jadi ini batas galat ini sebaiknya sekecil mungkin, tapi membatasi ini rumus galatnya. Gitu ya, cari sekecil mungkin. Kalau saya ini pakai 0,1 betul, tapi dapat angka yang lebih gede dibandingkan yang tadi, yang ini. Mana? Dibandingkan yang 1/0,9 pangkat 5. Ini hubungannya betul juga. Seluruh ini kecil ini. Dan ini angkanya lebih kecilan daripada ini pakai 0,1. 0,1 ini lebih gede angkanya. Kalau untuk jawaban soal, boleh pakai yang manapun. Kalau kalian kerja, pilihlah supaya keseluruhan ini sekecil mungkin. Tapi masih membatasi ini. Bagaimana kalau saya pakainya 1/2 pangkat 5? Kan kecil nih, lebih kecil lagi. Tapi nggak boleh, karena 1/C pangkat 5 tidak lebih kecil dari ini. Ini tidak membatasi si galat. Ini nih. Jadi harus cari angka yang membatasi galat. Kalau bisa ya yang semepet mungkin gitu. Ya di sini ini. Begitu. Ya. Oke. Saya lanjut dulu ya. Masih ngambang-ngambang pastilah. Saat saya kuliah juga sama ngambang-ngambang gitu ya. Perlu latihan soal, tapi ini kan masih ada 2 contoh lagi. Coba kita lihat. Lagi saya ningkat ini. Saya tutup dulu yang ini. Kok bandel nggak mau ditutup? Oh. Contoh 2. Contoh 2 variasi lain. Yaitu kalau ini tadi kan ln 0,9 dihampiri dengan polinom derajat 4. Kita ngitung batas galatnya. Batas galatnya tadi sekian. Tiap orang ini bisa beda-beda dapatnya, nggak apa-apa ya. Nah, ini buat kalian penting hampiran tuh. Coba, yang kedua versinya beda. Saya mau ngitung E pangkat ini, perlu berapa suku polinomnya supaya galatnya nggak lebih dari sekian. Jadi ini ditentukan. Lebih natural ini ya. Orang bikin obat, kamu bikin obat, galatnya jangan lebih dari 1% misalkan gitu. Itu lebih natural ketimbang bikin obat, ternyata dihitung galatnya sekian gitu. Lebih naturalnya, bikinlah obat yang galatnya nggak melebihi sekian. Gitu. Cari ini di sini N-nya berapa. Coba ini juga akan saya hitung manual ya. Karena ternyata sulit dicernanya. Oke. Hampiri. Kembali harus bikin fungsi dulu ya. Fx-nya apa? Fx-nya apa usul? Jaki, mana Jaki? Jaki, nanti dilaporin ke mbah kamu kalau nggak hadir. Mbah kamu tuh ada di fisika tuh, ahli nuklir. Bapak Jaki Suud, seangkatan saya. Si Jaki ini bolos sekali. Sudahlah. Jadi fx-nya sama dengan ya natural. Ini yang menghitung ini ya saya munculkan E pangkat X ya.
A-nya berapa? Yang gampang dihitung. Nah, saya mau pakai A-nya 0. Gitu ya. A-nya 1 juga bisa. Jadi, pangkat 1 kan masih rada gampang. 2,71828185667. Ngarang saya belakangnya. Oke. Saya pakai A-nya 0 supaya pangkat 0 gampang. Nah, sekarang saya akan menentukan di sini, di soalnya, berapa N supaya hampiran polinom derajat N gitu di sebenarnya lebih persisnya ini hampir di titik 0,8 ini kalau dihitung pakai polinom Taylor itu hampiran ini galatnya kecil sama dengan 0,001. Berapa M supaya ini? Kembali kita harus munculkan rumus galatnya. Kita lihat. Rumus galatnya adalah Rnx tadi adalah sama dengan turunan ke N tambah 1 di titik C dibagi N tambah 1 faktorial X min A pangkat N. A-nya 0 jadi saya X min pangkat N tambah 1. A-nya 0 ya. Jadi saya perlu turunan ke N plus 1 di titik C. Oh ya, di sini C-nya dulu. Di antara X dan A. Oke, kita lihat. Saya mau ngitung mutlaknya ya. Karena hitung batas galat. Saya bertahap. Rnx. Ini E pangkat X kan kalau diturunkan selalu E pangkat X. Jadi turunan ke N plus 1-nya juga E pangkat X. Tapi dihitung di titik C. Jadi tinggal E pangkat C, betul? N-nya belum tahu. Gitu, satu-satu. C di antara X dan, dan 0 ya. A-nya kan 0. X dan A. Supaya lebih paham X dan A yang sama dengan 0. Nah, sekarang baru saya hitung ini galat dari hampiran di titik 0,8. Galat hampiran di titik 0,8 itu sama dengan E pangkat C bagi N tambah 1 faktorial. X-nya gantikan ini X, ini X. Kuda, kuda. Kancil, kancil. 0,8 ya 0,8. Gitu. Pengennya mencari N supaya ini kecil dari 0,001 kan? Cari N-nya berapa? Belum bisa. Karena ada C yang nggak diketahui, ada N. 2 variabel ada yang nggak diketahui. Pakai satu persamaan gini nggak akan selesai. Jadi belum bisa. Belum bisa, tulis dulu ini. C di antara, hati-hati sekarang udah ada. X-nya udah diganti 0,8 dan 0. Nah, karena N-nya belum bisa menentukan, supaya seluruh ini kecil dari 0,001, nih, kita harus mengeliminasi dulu. Ini ada C, ada N. Yang dieliminasi adalah si C-nya ya. N-nya jangan dieliminasi, kan mau ditentukan. Masa N-nya dihilangkan? Nah, caranya ini kecil dari berapa ini? Ini saya salin. 0,8 pangkat N tambah 1. Jangan dihilangkan, yang ada N-nya. N tambah 1 faktorial. Atau sama dengan dulu susun. E pangkat C. Ini akan lebih kecil dari 0,8 pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial
Nah, kalau C di antara ini akan lebih kecil dari berapa ini pangkat C? Pangkat 0,8 bukan Pak? Nah, boleh. Betul kan? Paling gede dia 0,8 pangkat 0,8. Pengen ini lebih kecil dari 0,001. Kalau ujian offline mah nggak boleh pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator ada gampang. Kalau sekarang katakan kita nggak mau pakai kalkulator nih, masih susah. Saya masih akan batasi lagi ini. Aduh, ada 2 N-nya muncul di sini dan di sini. Saya eliminasi 1. Itu saya buat lebih kecil ini. Yang bagian ini lebih kecil ini kan, betul? Ini ngubah-ngubahnya terserah aja supaya bentuknya lebih gampang. Diusahakan yang di kanan sekecil mungkin kalau bisa. Kalau ini saya nggak mengarah ke sekecil mungkin, tapi mengarah supaya ngitungnya gampang. Ini 0,8 pangkat N plus 1 lebih kecil dari 1 pangkat N plus 1. Ini juga bagi saya susah. Saya ganti aja dengan ini. Nah, betul kan? Itu logikanya yang penting ya, bukan angka akhirnya. Terusin lagi. Ini kan udah lebih gampang nih ngitungnya. Lebih kecil lagi, aduh saya masih susah. Itu, wah susah. Ini 1 pangkat ya 1. Gitu. Kali, ini kan 2, berapa sih? 2,17 atau 2,7, lupa lah saya. Pasti lebih kecil dari 3 gitu kan? Benar juga kan? Mau 2,9 juga boleh. 2,8 boleh, saya pilih yang saya mau ngitungnya sekarang manual. Jadi saya mengarahkan batas atas yang gampang dihitung. Nah, dari sini saya rangkai Rn 0,8 kecil sama dengan 1. Ini udah nggak perlu mutlak karena semua udah positif. Mana pentung ini? Ada angka 3 di atasnya. Ini baru kita bikin kecil dari 0,001. Berapa N-nya? Ya di tabel kalau udah sampai gini. N-nya 1, 3 per N tambah 1 faktorial. Kita hitung berapa, 2 berapa, sampai lebih kecil dari ini. Ya jangan satu-satu, ningkat aja. Misalkan 8. 3 per 9 faktorial. Sampai lebih kecil. Intinya udah bisa ditentukan N-nya. Begitu, paham? Nanti kalau N-nya udah didapat, kalau diminta hampirannya, ya dihitung PNX-nya. PN 0,8-nya. Pakai rumus Taylor. Ini sih nggak diminta menghitung hampirannya. Diminta ini menghampiri. Jadi nanti setelah N-nya didapat, dibuatlah deret Taylor dari ini. Deret Maclaurin ini. Kemudian masukkan X-nya 0,8. Seperti contoh yang sebelumnya. Paham tidak? Kalau susah iya, tapi yang perlu paham tuh artinya langkah demi langkah ini logikanya betul dan mau mengarah ke mana gitu. Masalah trik-trikannya ya nanti tergantung soal. Ini triknya, susah ganti aja pangkat 1, susah ganti aja 3. Semua itu harus juga dengan alasan kenapa boleh. Benar enggak gitu hubungannya. Ya. Oke. Nah, saya nggak akan ngitung hampirannya. Setelah N-nya didapat, nanti dihitung. Kalau mau kita lihat, ini kan perlu kalkulator juga nih ternyata di sini.
Untuk ngitung ini berapa N-nya supaya lebih kecil ini. Kalau di solusinya saya udah hitungkan ini. Udah saya hitungkan nih. Tuh, ini saya ganti ini sama. Oh, ini juga saya ganti 3 sama. Nah, ini kecil ini. Ini kalau diperiksa N-nya 6. Kalau N-nya 6, ini udah lebih kecil dari ini. Dapat N-nya 6. Kemudian bikin deret Taylor-nya, polinom Taylor-nya, atau deret Taylor-nya boleh dipotong sampai 6 suku. Dihitung di 0,8. Ya, itu hampirannya. Hampiran ini galatnya nggak akan lebih dari 0,001. Jadi meskipun nilai eksaknya nggak kita ketahui, tapi kita bisa menghampiri dan terkontrol. Artinya galatnya bisa kita atur, mau sekecil apapun. Oke, satu contoh lagi. Tapi ini mah agak lain. Supaya memahami bagaimana membatasi galat. Ya, sebelum kita udahan. Contoh. Galat suatu hitungan numerik adalah ini gitu ya. Bukan yang Taylor, pokoknya galatnya setelah dihitung-hitung ketemu ini. Dengan C. Taksir batas atas, bukan batas maksimum yang ini salah, batas atas dari galat tersebut. Nah, naksir batas atas galat itu bisa macam-macam. Coba kita lihat ini, kalau nggak salah ada 2 variasi. Yang mana aja betul ya. Kalau yang gini memang soalnya harusnya esai ini kalau PG atau isian rada susah konstruksinya. Oke. Cara 1. Taksir batas galat. Dari sini saya pengen mengetahui nanti ya. Sebentar. Ambil dulu bolpennya. Nggak keambil. Jadi saya ini melalui serangkaian langkah pengen tahu dia kecil dari berapa. Gitu ya. Oke. Nggak kelihatan langsung. Saya pisahkan gini. Oke. Ini mah belum dirubah ya. Oh, dirubah ininya di 2. Bener nggak? Yang kiri, sebenarnya dari situ harusnya ditulis gini dulu. Ke sini dulu, C kuadrat. C kuadrat min sin C dikali 1/C gitu ya. Sama dengan. Nah, yang ini sama dengan ini. Kemudian saya baru batasi yang ini. Kalau C di antara 24, ini paling gede 2. Jadi masuk ke sini. Yang ini belum diapa-apain. Gitu ya. Jadi harusnya dari sini ke sini dulu. Yang ini lebih kecil sama dengan yang ini. Jadi ini langsung. Terus setengah bilangan positif bisa saya keluarkan. Nah, kemudian ini saya pakai ketaksamaan segitiga. Apa itu ketaksamaan segitiga? Yang ini. A tambah B akan lebih kecil sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Tentunya kalau minus juga sama. A minus B lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak min B. Mutlak min B ya sama dengan mutlak B sendiri. Gitu ya. Jadi ini lebih kecil sama dengan mutlak ini ditambah mutlak ini. Nah, dari sini kan gampang ditentukan. Kalau C di antara 24, C kuadrat paling gede 16 ya, 4 kuadrat. Sin paling gede 1. Nah, dapatlah batas atasnya. Gitu ya. Jadi ini yang diminta. Cara 2. Lebih sedikit smart. Saya hitung, saya pecah dulu jadi gini.
Oke. Saya pecah ini, mutlak ini kurang ini sama mutlak lebih kecil dari mutlak ini, ditambah mutlak ini. Oke. Ini kembali seper C, C-nya di sini, akan lebih kecil dari 1/2 ya. Lebih kecil sama dengan 1/2. Yang sin-nya nggak diubah, C-nya belum ubah. Sekarang baru yang ini. Ini paling gede 4. Sin C paling gede 1. Nah, dapatnya 4,5. Cara 2 lebih bagus. Kenapa? Kita punya batas Galat yang lebih kecil. Untuk rumus Galat yang sama ya. Ternyata Galatnya bukan hanya lebih kecil dari 8,5. Bisa ditunjukkan bahwa batas Galatnya nggak lebih dari 4,5. Cara 3 belum ada. Mungkin aja ada cara lain, bisa ditunjukkan lebih kecil dari 2 gitu. Wah, lebih pintar lagi itu. Gitu ya. Jadi mencari batas atas Galat bisa berbagai cara. Yang penting logika ngitung ininya benar. Dan diusahakan kalau bisa batas Galatnya sekecil mungkin. Jadi simpangannya nggak akan lebih dari sekian. Sekiannya itu kecil. Oke. Hari ini saya pikir sekian dulu. Cukup lumayan jenuh ya. Ini satu halaman terakhir itu memakan waktu yang sangat panjang gitu. Karena memang sulit. Dan ini mengakhiri bab deret. Kita ketemu lagi hari Kamis pukul 9, masih teori. Hari Jumat kita tutorial. Oke, sekian dulu, saya hentikan dulu rekamannya.